So, aku tunjukin dulu, ini dia. Ini yang tadi Mbak Tami bilang, yang disebut agreement model dari Belt Road Initiatives. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, karena ini situasinya ngobrol-ngobrol, jadi kita akan bicara sebagai introductions. Karena kalau bicara Belt Road Initiative bisa sangat menarik. Nah, Belt Road Initiative kalau kita introduce gitu ya, teman-teman mungkin sudah ada yang familiar, tapi ada juga yang familiar. Coba kita wakilkan buat yang masih belum familiar. Belt and Road Initiative itu digadang-gadang sebagai inisiatif dari China government dalam hal program investment yang masif. Investmentnya dalam hal apa? Macam-macam. Tapi yang paling kentara itu dalam infrastruktur, walaupun tidak terbatas itu. Tidak terbatas infrastruktur saja. Ada juga di bidang pendidikan, kerjasama pendidikan, terus kemudian dan lain-lain gitu ya, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, Belt and Road ini adalah nama bekennya, tapi nama legendarisnya itu kita kenal dengan yang namanya jalur sutra, atau kemudian dalam perjalanannya disebut juga Neo Jalur Sutra. Nah, untuk nanti masuk ke Belt and Road Initiative present time saat ini, kita mau ngobrol lebih lanjut, kita lihat ke belakang dulu. Apa sih jalur sutra yang kita udah dengar dari lama sekali ya, kita semua tahu familiar dengan jalur sutra. Kita expose dulu sedikit, kita review sedikit. Nah, dalam hal ini mungkin kita dengar dari Mas Safwat ya, biar kita ngobrol-ngobrolnya balance. Ceritain dong sedikit secara historical jalur sutra yang Mas Safwat paham, karena kan ini jalur sutra entusias, Pak Safwat. Ya, terima kasih Bu Yang. Ya, jadi jalur sutra itu sebenarnya merujuk kepada perdagangan komoditas sutra ya, dari Cina ke Barat, negara-negara Barat pada abad 2 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya udah lama sekali jalur sutra itu. Jadi jalur sutra itu memang baru terkenal itu memang setelah ketika terjadi abad pertengahan ya, ketika memang ada jalur perdagangan yang diblok gitu. Tapi sebenarnya itu memang sudah lama sekali. Nah, jalur sutra itu dia ada beberapa jalur, jadi dari utara kemudian ke selatan. Kalau utara itu ya sekitar negara-negara Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan sampai Persia. Kalau Persia itu sekarang Iran. Nah, kalau lewat selatan itu lewat ke India, arah-arah India. Gitu. Ya kurang lebih begitu sih sebenarnya, itu untuk merujuk pada perdagangan komoditas sutra. Gitu. Ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, pada masa jalur sutra eksis, bertahun-tahun yang lalu itu, memang di situ ada perjalanan perdagangan komoditas yang paling terkenal sutra dari China, komoditas dari China. Nah, sutra ini dikirim dari China sampai ke Eropa. Jadi dari timur, katakanlah dari Asia, arah timur ke barat sampai ke Eropa, si sutra ini berangkat ke sana. Biasanya kaum-kaum bangsawan, kemudian raja-raja pakai sutra ini karena memang very high quality dan sangat terkenal. Menariknya, si jalur sutra ini dia bertahan kurang lebih 1.500 tahun dia eksis dalam sebagai sebagai jalur dari perdagangan gitu. Kalau bicara jalur sutra nanti kapan itu kita bisa bicara tentang jalur rempah, tapi sekarang jalur sutra dulu. Nah, waktu itu perdagangannya juga melibatkan banyak negara, dari negara-negara Arab, Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa, China tentunya juga ya. Nah, pada masanya itu kebanyakan jalur darat ya, jadi memang ada jalurnya gitu, ada rame, ada pasarnya. Nah, perkembangannya ke zaman sekarang, ini yang disebut Belt and Road
Initiative, artinya diinisiasi kembali si jalur ini untuk menjadi jalur perdagangan. Nah, 1.500 tahun itu dari kapan sampai kapan? Tadi dari before century sampai tahun 1400-an ya, 1400-an Masehi, kurang lebih 1.500 tahun. Nah, kita belum mengenal dokumentasi pendataan kontraktual dan hukum-hukum secara trade gitu, secara kedaulatan atau batas-batas negara. Jadi kita nggak bilang cross border karena kan mungkin negara-negaranya kemudian baru terbentuk kemudian. Nah, dalam perkembangannya sekarang berkembang lebih lanjut, Belt and Road Initiative ini sudah berusia 10 tahun loh, teman-teman. Sudah berusia 10 tahun. Dalam 10 tahun ini kita lalu mungkin nggak banyak juga yang memperhatikan, sudah tergabung lebih dari 150 negara. Kalau dari website officialnya China government itu 152 negara. Nah, kira-kira berapa banyak negara di dunia ini, Tami? Secara dari sudut pandang UN ya, berapa banyak? Kalau di websitenya UN, saya saat ini ada 193 negara yang ini dalam UN yang diakui gitu, Mbak. Nah, 193 negara terdaftar sebagai bagian dari United Nations atau PBB. Nah, yang 152 negara ini dia tergabung dalam Belt Road Initiatives secara B2B. Kita batasin konteksnya B2B, business to business dalam hal investment. Kalau gitu sebagai mathematicians, kira-kira berapa persen dari dunia itu tergabung dalam Belt and Road Initiatives? Oke, bentar ya saya buka kalkulator dulu. Kira-kira 79% yang tergabung di BRI. Nah, kalau pakai kalkulasi negara-negara di Persatuan Bangsa-Bangsa, maka ada 78-79% itu dalam kerjasama Belt and Road Initiatives, which is akan negara-negara ini akan dilalui jalur belt maupun jalur road. Saya tunjukin ini karena nggak ada bisa share screen, saya tunjukin jalurnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Mundur kayaknya, Bu. Nah, gitu, Bu. Yang merah ini, yang atas, itulah yang disebut belt. Yang bawah, yang biru disebut road. Belt and road. Jadi beltnya itu sabuk, one belt, satu sabuk, satu jalan. Lalu one road, satu jalan melalui maritim. Jadi bawah itu arenanya maritim. Jadi kalau pembangunan itu kemungkinannya bangun port, pelabuhan, hub di daerah pesisir gitu ya. Ada juga mungkin jalur bawah laut. Kalau yang belt itu jalur darat. Itu akan terhubung. Satu negara terhubung. Selama 78% katakanlah bisa lebih dari 2/3 dunia. Can you imagine? In terms of, kalau Tami kan bidangnya di bidang personal data protections tentang intellectual property right. Dengan terhubungnya ini, nah ini yang kita perlu diskusikan kan sebelum masuk model agreement ya. Benar. Dibayangkan 2/3, lebih dari 2/3 dunia akan terhubung. Wah, banyak sekali ya yang bisa terjadi dan terhubungnya 2/3 dunia. Yang satu yang terpikir adalah mungkin sama seperti dulu tujuannya sih jalur sutra. Memang trade, betapa keterhubungan ini ekspor impor negara-negara terkait itu. Lalu bisnis baru di sekitar jalur gitu ya, menopang. Lalu itu banyak infrastruktur bisa jalan, teknologi transfer, dan di sisi lain ya data. Siapa yang menguasai data, yang menguasai data ke seluruh 3/4 perdagangan dunia,
bisa memetakan punya insight lebih gitu loh tentang yang akan terjadi di trade ke depan. Wah, kayaknya lagi ngetren nih komoditas, dia akan punya advantage di situ. Exactly. Itu baru sebagian aja. Kalau bicara teknologi, Safwat kan pemerhati teknologi itu katakanlah e-commerce gitu ya. E-commerce juga diatur di dalam agreement ini. Kan trade-nya itu secara elektronik, secara online. Yes. Tapi pengirimannya itu logistiknya pasti melalui jalan darat atau laut. Jadi makin cepat gitu loh. Makin cepat perdagangan itu bergerak makin cepat. Nah, dari sisi itu mungkin Pak Safwat punya pertanyaan atau punya? Ya, terima kasih Bu Yang. Ya, ketika ini kan bentuknya kerjasama ya, kayak dari disebut ya, B2B ya. Nah, sebenarnya di dalam kerjasama ini tentunya ada poin mengenai transfer knowledge ya. Yes. Mas Safwat, apakah masih di jaringan? Ini gue yang hilang atau Mas Safwat yang hilang? Rekan-rekan mohon sabar karena kita mengalami gangguan sinyal. Iya. Mungkin boleh dipersilakan kalau ada yang mau kasih pertanyaan di komen, Mbak Tami. Wah, Mas Safwat terlempar. Ya, rekan-rekan silakan bergabung dengan kita dalam obrolan seru sore hari ini. Coba sambil kita tunggu Pak Safwat untuk kembali. Ya, sambil nunggu Pak Safwat, kita cerita aja tentang lalu Belt Road Initiative project yang di Indonesia yang udah berjalan apa gitu ya? Iya. Apa yang udah betul. Ya. Nah, itu yang paling menarik dan yang lagi viral itu yang namanya WUS, KCIC, Kereta Cepat Indonesia China. Wah, hot banget, baru meluncur. Hot banget. Kita perlu kasih pandangan juga bahwa hubungan investmentnya dari KCIC itu sebenarnya B2B loh. Business to business. Jadi entitas bisnisnya Indonesia dengan entitas bisnisnya China. Jadi ada perusahaannya, bukan government to government gitu. Supaya teman-teman yang mau bertanya atau mau komentar itu paham dulu. Nah, entitas di Indonesia itu memang terlibat BUMN, perusahaan milik negara. Membentuk satu konsorsium sehingga ada namanya tuh perusahaannya apa namanya ya Tam? Lupa kok. PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia China. Nah, mereka joint sifatnya. PT KCIC ini adalah joint venture antara konsorsiumnya perusahaan Indonesia dengan konsorsiumnya perusahaan China. Mereka bareng-bareng bentuk PT baru namanya KCIC ini. Gitu. Nah, pendanaannya dari antara mereka sendiri, ada kapital dari entitas ini sendiri, sebagian dari investment Bank of China, Bank China Development, begitu. Jadi kalau dari hubungan kerjasamanya itu begitu. Jadi B2B gitu. Barangkali masih ada yang bertanya-tanya gitu, karena kan banyak sekali isu-isu berkembang di situ. So mungkin teman-teman perlu tahu. Kalau justru aku pengen dengar dari Tami, sudut pandang Tami, menurut Tami apa yang bisa menjadi sesuatu yang menarik dari pandangan Tami, yang menarik dari adanya si kereta cepat ini sebagai satu proyek BRI? Terlepas kalau saya justru ya Mbak, terlepas dia BRI atau tidak, satu dia memberikan opsi lain untuk kita berpergian.
jalan-jalan ke Bandung, saya biasanya dari Bogor mungkin butuh waktu 3 jam gitu. Dengan kereta cepat ya mungkin jadi 1,5 jam karena menghitung perjalanan dari rumah saya ke Halim gitu. At least itu mengangkat perjalanan saya setengahnya, mungkin lebih dari setengahnya. Satu. Tapi kalau dilihat dari sisi lain ya, kembali lagi trades. Kalau ada infrastruktur, maka ada kegiatan yang berlangsung. Tergantung apa yang mau dilakukan nih. Misalnya dengan adanya kereta, di titik-titik yang dilalui bisa hidup. Nanti ada hotelnya kah, ada rumah makan, ada jalan lah kalau orang mau berpergian, sehingga bisnis bisa berkembang. Mulai dari yang kecil-kecil yang mendukung gitu. Mungkin influence misalnya ya, kalau dia di daerah yang tertutup gitu, jauh dari mana-mana, yang agak-agak terlupakan, sekarang sudah mulai dikenal. Lalu ada teknologi mungkin yang bisa masuk misalnya, karena sudah banyak orang ada kebutuhan listrik lebih banyak. Ya. PLN bisa mengasih, atau ternyata sinyal di sini kurang kuat, nanti ditambah. Jadi warga-warga daerah sekitar pun bisa hidup lebih baik lah. Gitu. Nah dari situ kan itu yang baiknya. Nah kita harus seimbang nih, harus kalau berpikir kira-kira akan jadi challenge apa gitu kan sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyeimbangkan apapun isu atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kira-kira apa yang bisa menjadi challenge kalau menurut Mbak Tami? Betul. Tentu challenge ini pasti sudah juga dipikirkan oleh para pengambil kebijakan di bidang ini dalam WUS. Satu yang saya terpikir langsung dari saya adalah utang. Karena KCIC ini tidak 100% murni dari modal investor, modal pemegang saham, tapi mereka juga ada loan-nya. Walaupun loan ini tentu sudah dimitigasi bagaimana cara ini ya, menghitungnya, gimana cara membayarnya, berapa lama, banyaklah caranya gitu. Mungkin itu yang perlu kita waspadai ya. Lalu ada juga satu lagi dalam skema investasi, foreign direct investment, investasi langsung, biasanya sebagai negara penerima investasi, kita selalu berharap adanya teknologi transfer, seperti yang sudah disarankan oleh WTO dan berbagai macam organisasi dunia di bidang investasi. Kenapa? Supaya negara berkembang ini jangan berkembang mulu. Harus nanti suatu hari nanti negara maju sama teknologinya, karena kan memang ada teknologi gap di dunia ini ya, yang maju udah canggih banget, yang belum gitu. Tapi di sisi lain harus ada kesiapan dari kita untuk menerima teknologinya. Artinya kita lebih asertif untuk mencuri teknologi atau ilmu yang dimiliki oleh dalam hal ini Cina dengan kereta cepatnya. Mungkin itu kesiapan ini yang perlu kita kaji lebih. Apakah kita sudah siap? Oke. Gitu. Itu pemikiran yang bagus dan sangat menarik. Saya mau highlight di bagian transfer of knowledge. Kelihatannya transfer of technology itu ya. Kelihatannya itu tadi yang mau Pak Safwat sampaikan. Nah, dalam konteks ini perlu inisiatif juga untuk menerima transfer of knowledge. Jadi, nah kalau dari bicara tentang perjanjian nih, model agreement, ini semua udah diatur semua. Jadi detail sekali apa-apa saja yang perlu dinegosiasikan, apa-apa saja yang perlu nantinya tercantum dalam kesepakatan, dalam perjanjian between contracting parties. Termasuk diantaranya transfer of knowledge, gitu, transfer of teknologi, dan sebagainya. Tapi itu hanya akan jadi perjanjian dan tidak akan ada actionnya kalau memang nggak di follow up. Bayangkan, untuk satu kerjasama, cooperations, satu project aja, KCIC, itu kita panjangnya itu 40 tahun, bahkan diperpanjang jadi 60 tahun.
Kalau bicara korporasi, apalagi terkait dengan birokrasi, apakah masih orang yang sama yang ada di situ, gitu kan? Nah, disitulah kalau kita di ARCLS itu concern banget sama yang namanya knowledge center dan sistem, sehingga siapapun nanti yang bertugas dan punya wewenang itu punya concern yang sama dan berlanjut terus. Hal itu ditulis dan dijadikan perhatian dengan cara sistem. Bagaimanapun itu bisa disusun. Si knowledge center itu patut ada di mana-mana. Nah, ini agreement model ini membantu apa yang perlu disepakati, apa yang perlu dicatat, apa yang perlu nanti di follow up untuk berapa tahun ke depan. Bukan saja kerjasama komersialnya atau investmentnya atau loan-nya, tapi juga hal dampak teknologi, dampak sosial, settlement dispute settlement, sampai dengan IPR, intellectual property rights, itu punya siapa, bagaimana cara transfernya, sampai batas waktu apa, very detail, jadi panduan yang mudah untuk contracting parties terkait Belt and Road Initiatives, supaya dia punya gambaran. Jadi nggak sekedar, oke, mau terima investment, please, mari invest. No, sebagai host country juga mesti smart gitu. Nah, inisiatif itu dari di sini dikasih panduan apa-apa yang dipikirkan sebagai standar. Manfaatnya di sini. Nah, nanti mau ke Safwat lagi, balik lagi dari jalur sutra ke Belt and Road Initiative. Sekarang ini ada perikatan-perikatan yang sudah established ya. Tadi Tami juga sempat menyebutkan WTO gitu ya. Udah ada organisasi-organisasi tentang perdagangan dunia. Tadi juga ada peserta nih, ada Mas Aji, ahlinya WTO, boleh ikut bicara juga kalau misalnya terus ada kedaulatan negara, hukum-hukum yang berlaku di kedaulatan negara tertentu. Nah, hal itu menjadi lebih tertata gitu. Tertata, ada hukum di situ. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ, tapi juga ada hukum internasional. Oleh karena itu, kalau balik ke agreement ini, nanti kalau one prestasi atau ada permasalahan, konflik di depan, gimana penyelesaiannya? Nah, yang untuk bisa tembus cross border itu, dispute settlement-nya namanya ADR. Balik lagi ke arbitrase dan mediasi. Itu yang dipromot. Bahkan bangun center baru di Hong Kong untuk bisa mewadahi si mediasi ini, bukan saja arbitrase, sehingga kesepakatan mediasi bisa dieksekusi secara internasional, no questions, nggak ada pertanyaan. Great. Menariknya di Hong Kong itu mau memperkenalkan dirinya sebagai satu hub dan dispute settlement center lah ya, hubnya di negara Hong Kong. Dia siap gitu, organisasinya, sistemnya, rules-nya. Sebegitu juga dengan dengan Singapura. Sorry, di sini gitu. Di Asia Pasifiknya ada dua tempat lah ya, kita katakan aja tempat gitu, benar kompetitif, dua-duanya very kompetitif, very good, very prepared, sangat siap gitu. Itu Belt and Road Initiative. Jadi ada aturan mainnya gitu loh sekarang. Terlepas dari batas-batas negara nanti jadi kayak samar, karena nanti Tami mana udah road trip yuk Mbak, kemana? Ke Kazakhstan, wow. Ke Kazakhstan. Kembali ke Pak Safwat, ada yang mau ditanyakan atau teman-teman lain yang ada di audiens, silakan. Mumpung belum ada yang nanya kali ya, Bu Hyam ya. Jadi mungkin yang yang ingin saya tanyakan gitu, yang bikin penasaran adalah di BRI ini kan pasti akan ada poin perjanjian di mana akan ada transfer knowledge ya, gitu. Nah, apakah di poin perjanjian itu disebutkan detail berapa tahun sebenarnya proses transfer knowledge dari negara penginisiasi yaitu China ke negara host,
Itu. Nah, itu apakah itu disebutkan, kemudian berapa lama prosesnya, berapa lama sampai selesai, kemudian teknologi apa aja yang sebenarnya bisa ditransfer gitu. Apakah sedetail itu? Harus sedetail itu. Mesti Ya. itu. Kalau tidak sedetail itu salah siapa? Nah, disinilah lawyers itu perlu untuk terlibat gitu. Ya. Harus, artinya step-stepnya ini baru bicara transfer knowledge, belum tentang penyerapan tenaga kerja, belum tentang penetapan harga, belum tentang data, belum tentang izin-izin. So sophisticated gitu, detail. Nah, kalau pertanyaannya apakah diatur, harus diatur gitu. Nah, lawyers kerja ini. Nah, ini agreement ini sebagai inisiatif untuk membantu jangan ada yang kelewat. Minimal ini diperhatikan poin-poin ini. Kalau mau lebih ya boleh. Karena kan kalau fakta sunt servanda ya. Jadi kesepakatan itu bisa disepakati oleh para pihak sebagai parties law. Sebagai parties law. Itu nanti dengan nyantel ke hukum-hukum yang berlaku gitu, dan tidak bentur dengan hukum-hukum normatif yang berlaku baik di nasional maupun internasional. So harus Mas, berapa tahunnya dihitung. Disitulah gunanya insinyur, diajak ngomong insinyurnya gitu. Terus penyerapan tenaga kerja dihitung kapan gitu, mesti dihitung dan mesti dinegosiasikan berapa banyak tahap 5 tahun pertama, kapan penyerapan tenaga kerja Indonesia misalnya. Kalau bicara Indonesia, itu semua mesti dihitung dan dinegosiasikan dan disepakati dengan jelas, dengan clear gitu. So negosiasinya ini cukup kompleks, tapi itu bukannya tidak mungkin karena ini masuk ke ranahnya private sectors di namanya komersial aja, komersial, kontraktual gitu. Tuh mesti ada yang mikirin gitu. Jadi insinyur diajak ngomong, terus mungkin pemerhati atau pelindung masyarakat gitu ya yang bergerak di bidang itu, baik CSO ataupun NGO juga diajak ngomong secara sosial, pendekatan sosial itu di bidang teknologi juga dilibatkan. Nah, pelibatan ini, jadi kita jadi ngomong ini ya, pelibatan dari multidisiplin ini, itu yang disebut New Havens Approach, benar kan? Nah, New Approach dalam ranah hukum internasional itu juga menjiwai yang namanya agreement model dari Belt and Road Initiative, I guess. Right. Yang ajak ngomong tuh yang di ini teman-teman. Iya, teman. Silakan ingin bergabung dengan kami. Mumpung ada Ibu Hyang, ada Pak Sam, kami dari CLS. Kami semua dari CLS. Perhatian ya, perkembangan ekonomi, perdagangan gitu ya di Indonesia, isu-isu itu. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan buat kita. Mas Safwan, nanya lagi ya. Sebelum kamu bertanya, jangan susah-susah ya nanyanya. Ini agreement model ini di Indonesia yang punya baru kita, ARCLS. Jadi perlu untuk mereview atau merujuk ke sini boleh menghubungi ARCLS. Belum ada lagi Indonesia punya. Setahu saya ya, karena ini masih fresh banget, baru diluncurkan ke bar di Hong Kong. Boleh saya cerita sedikit, teman-teman mau tahu? Aku justru mau tanya Mbak, itu gimana? Siapa itu ini apa namanya yang hadir? Siapa menginisiasi penyusunan
ini, Mbak? Iya, kalau dari organizersnya ya, host atau penyelenggara itu dari Hong Kong udah pasti, dan dari China Mainland. China Mainland itu dari universitas, dari akademisi Zhejiang University di bagian hukum internasionalnya. Untuk organizer utamanya itu International Academy of Belt and Road. Mereka ada dari 2016, macam center study seperti kita, khusus tentang Belt and Road gitu. Nah, asosiasi lawyers di Hong Kong juga mendukung ini. Itu untuk acara. Kalau untuk drafternya, penyusunnya itu dari akademi tadi didukung sama Universitas Zhejiang. Secara editor itu Profesor Gui Guowang dari Hong Kong dan Profesor Sharma dari Australia. Memang ini bahwa ini adalah pekerjaan international citizens gitu. Dan Pacific coverage-nya dari Asia Pasifik sih. Indo-Pasifik ya istilahnya, Indo-Pasifik sampai dengan Afrika. Beberapa yang menyusun itu beberapa profesor dari beberapa negara, dari Jepang ada, dari Pakistan, Bangladesh, dari Amerika ada, China dan Hong Kong pasti ya, China, Hong Kong dan Australia, Korea ada profesor juga dari Korea. Jadi ini profesor-profesor semua yang menyusun ini, kebanyakan gitu. Nah, editornya itu dari beberapa negara itu ada dari Hong Kong, State, Amerika, Nepal, Turki, Nigeria, Afrika, Singapura, UK, Italia, Indonesia tentu, China pasti ya, Maldives hadir juga, Mauritius itu di Afrika ya, Sri Lanka, hukum komprehensif, Rusia juga ada itu, Vietnam, Uganda, Kazakhstan, Brazil, Australia tadi udah disebutkan ya, Philippines, Meksiko, France juga ada dari Prancis. Jadi literally dari benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa ada perwakilannya semua di initiators. Kenapa melibatkan? Karena di negara-negara itu ada investmentnya, ada kerjasamanya yang Belt and Road itu. Kalau menyambung yang tadi kami khawatir tentang debt trap diplomasi, kan ada tuh isunya debt trap diplomasi. Tapi kita mau bicara tentang risiko, bukan diplomasi. Karena kalau diplomasi itu kayak rumor gitu. Tapi kalau risiko debt trap itu sudah terjadi sebenarnya di satu negara, kita nggak perlu sebutkan, bisa di Google gitu, sudah terjadi. Nah, hadir juga negaranya kemarin, sudah terjadi karena gagal. Nah ini yang perlu, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau terjadi gagal bayar, maka gimana? Di swap toh? Ya, secara hukum, secara ekonomi, di swap. Artinya ada ambil alihan operations juga. Kalau sahamnya juga diambil alih gitu kan. Mengikuti lah, operation itu mengikuti. Itu kita khawatir kan, pasti langsung jangan sampai kita terambil alih ini area ini. Actually sebenarnya dia nggak mau begitu. Karena dia mau return kalau investment. Bukan mau cari kerjaan, ibaratnya. Maunya return.
So uh, baik host country maupun investor country itu dua-duanya nggak mau itu sebenarnya. Mestinya nggak mau itu. Nah, ini yang menjadi penting tuh untuk transfer knowledge, kemudian ngikutin perkembangannya, terus berperan gitu. So bisa jalan terus. Kalau nanti kita kapan-kapan bicara tentang itu, antisipasinya dan solusinya, tapi nggak sore ini. Kembali ke Pak Safar. Ya, terima kasih Bu Yang. Ya ada lagi yang ingin saya tanyakan ya. Ya konsep BRI ini kan sebenarnya seperti menyatukan banyak negara ya dalam suatu Belt and Road itu jalan dan juga sabuk ya. Nah konsep Belt and Road ini dia akan membuat negara-negara seakan-akan menjadi borderless, seperti tanpa batas. Kalau dulu borderless itu mungkin faktor penyebabnya adalah teknologi, misalkan komunikasi, jadi sudah tidak lagi batasan-batasan ya, sosial media gitu. Nah kalau ini memang di dunia nyata, jadi katakanlah kereta gitu nanti dari Cina langsung sampai ke Turki misalkan. Itu jalurnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nanti sistem pengawasan dari masing-masing negara gitu, terutama soal keamanan ya, karena berarti kan itu akan lewat beberapa negara. Apakah nanti akan ada pemeriksaan visa di tiap negara gitu? Kalau pesawat kan cuma lewat udara ya, jadi langsung dari katakanlah Jakarta ke Turki gitu langsung mendarat. Tapi kalau lewat darat, nah itu gimana ya nanti kalau ternyata ada isu soal keamanan misalkan, apakah akan ada pengecekan atau memang justru negara-negara yang tergabung dalam daerah ini nggak lagi perlu visa misalkan? Nah itu gimana ya Bu Yang? Apakah sempat itu dibahas juga ketika pertemuan di Hong Kong kemarin? Saya akan usulkan untuk dibahas. Oke. Ya, baik. Ya, karena itu pemikiran yang sangat kritis ya terkait hal itu. Tapi merespon itu terlalu panjang untuk sore hari ini, tapi kita simpan untuk nanti karena kita udah 40 menit. Tapi gini loh, kita kembali ke internasional. Nah, kami bisa ikut. Sebenarnya hal itu kan belum diatur tuh, ya kan? Tapi movementnya udah berjalan, gitu loh. Udah berjalan. Mungkin beberapa hal terkait concern itu belum diatur. Bagaimana hukum internasional memandang itu, Tam? Gimana ya? Saya bingung. Kalau tadi saya masih stuck di pertanyaannya Mas Hafat. Kalau gimana nih kalau ada kereta berapa negara sekaligus, mana checkpointnya gitu? Tahu saya kalau di Eropa terus ada kereta terpanjang Rusia kayak salah. Nah, karena dia memang ada checkpoint, dicek keretanya tuh kan nggak dia berhenti di titik berhenti. Kalau dia juga berhenti di perempatan akan ada checking visa. Itu ini ya salah satu cara negara kelihatannya dalam hal teritori. Mungkin seperti itu, concern keamanan dari Mas Safwat ini ya. Mungkin seperti itu, Mas. Iya. Itu pertanyaan yang bagus, itu pertanyaan ARCLS bisa dibikin official. Artinya apa? Perubahan pasti terjadi, Pak Safwat. Perubahan pasti terjadi dari sisi sosial, akulturasi, batas-batas. Para pedagang, ya, para trader, para pengusaha itu kan, dan para juga istilahnya itu menyebutnya cross border, bukan borderless gitu. Cross border.
walaupun kurang lebih punya arti yang sama, tapi agak terrifying kalau bicara bonus untuk pihak-pihak yang memang cenderung apa ya, pandangannya, kebijakannya itu penuh pembatasan. Penuh pembatasan artinya pembatasan jurisdiksi, pembatasan ini bahasaku bahasamu, ini ini kulturmu gitu ya. Nah, borderless itu kan bisa meniadakan itu semua. So, as much as it is amazing, as much as it is terrifying, nah, di situ bisa diolah lagi. Akan ada hukum-hukum baru, akan ada treaty-treaty baru, akan ada hubungan-hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, beberapa sudah terjadi tuh kalau terkait geopolitik yang di area karena dia nembus border, dan ada yang keberatan ini akan menjadi area diplomasi, ya kan? Perlu diplomasi gitu, dan perlu ada kesepakatan. Nah, ini baru terkait dengan negara dan negara. Kalau kompleks banget, seru banget. Setuju, ini isunya akan sangat kompleks dan bukan di sesi 50 literacy. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut kompleksitas perdagangan transborder ya, atau di sini mungkin ada Ibab Andro tidak hanya lebih banyak lagi hubungan. Gitu. Indonesia bisa ikut mengambil jangan sampai kita juga gitu. Rekan-rekan, terima atas partisipasinya sore ini. Terima kasih Bu Hiang dan Pak Safwa sudah bercerita dengan kami semua mana si inisiatif ini dilakukan gitu, dan bagaimana conference itu terjadi, apa yang akan terjadi kira-kira in a short future ya. Rekan-rekan kalau misalnya mau tahu lebih tentang IRCLS ataupun tentang BRI, tengok di website ircls.com atau ikuti terus sosial media kita baik YouTube maupun Instagram di @iwai. Selamat sore rekan, semua obrolan kita buat rekan. Selamat sore. Sore, bye. Thank you. Bye.